Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, tapi kali ini saya tidak berbicara mengenai kasus-kasus perencanaan waris, tetapi hari ini saya akan membahas satu hal yang lebih mendasar, yaitu tentang perencanaan keuangan, terutama untuk teman-teman yang mungkin milenial atau Gen Z. Tentang apa videonya? Yuk kita simak video berikut ini. Kita simak video berikut ini. Oke, sebagai seorang certified financial planner, tentu saja saya belajar mengenai dasar-dasar perencanaan keluarga, terutama untuk personal finance atau perencanaan keuangan pribadi. Nah, salah satu hal yang menjadi concern para milenial dan Gen Z adalah bagaimana sih cara saya memulai melakukan satu proses yang disebut sebagai perencanaan keuangan. Nah, untuk itu saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan yang saya ajukan pertama adalah, apa yang Anda lakukan pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 3 sore? Itu pertanyaannya. Ini mungkin tidak berhubungan dengan materi hari ini, tapi itu pertanyaannya. Dan saya kira sebagian dari Anda bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat karena mungkin Anda mencatat, tapi sebagian besar saya yakin nggak ngerti apa ya, atau mungkin lupa apa yang Anda lakukan pada tanggal itu dan jam itu, gitu ya. Dan kalau pertanyaannya saya buat lebih spesifik lagi, pada tanggal itu saya ngeluarin duit berapa ya dan buat apa, tentu akan semakin banyak di antara Anda semua yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena kita tidak biasa mencatat pengeluaran kita. Sehingga selalu muncul satu pertanyaan, kok bulan lalu cukup, bulan ini kok nggak cukup ya? Nah, itu yang kita akan jadikan satu pokok bahasan pada video kali ini. Nah, di bagian kedua ini, setelah bagian satu tadi adalah berupa pertanyaan, bagian kedua juga pertanyaan. Apa sih sebenarnya dampak menghemat secangkir kopi sehari? Ya, kalau Anda seorang penggemar kopi yang suka beli kopi kekinian, ya setiap hari minimal 2 cup, apa sih sebenarnya dampak menghemat secangkir kopi sehari kalau itu dilakukan secara terus-menerus selama 10 tahun? Nah, ini mungkin juga buat sebagian orang berpikir 30.000 ya sehari tentu nggak memiliki dampak yang signifikan gitu ya. Tetapi kita coba akan hitung apa sebenarnya dampak menghemat 30.000 sehari dalam waktu 10 tahun gitu ya. Nah, saya akan coba bawa teman-teman ke apa yang kita sebut sebagai TVM calculator atau time value of money calculator ya, tentunya di bagian compound interest table calculator. Jadi ini untuk menghitung compounding sebenarnya. Jadi bagaimana uang kita berlipat ganda kalau kita diamkan selama jangka waktu yang lama, gitu ya. Nah, saya coba masukkan hitungan, kalau misalnya uang 30.000 tadi setiap bulan kita kumpulkan. Jadi 30.000 kalau 30 hari 900.000. Saya bulatkan deh 1 juta menjadi 1 juta rupiah. 1 juta rupiah saya simpen atau saya investasikan di salah satu instrumen keuangan yang paling gampang, namanya reksadana. Dan saya taruh di reksadana pendapatan tetap. Ya, namanya juga pendapatan tetap, dia memberikan satu janji untuk bisa memberikan return yang relatif tetap dengan resiko yang tidak terlalu tinggi. Ya, saya ambil saja konservatif 6% per tahun. Reksadana pendapatan tetap dengan potensi return 6% per tahun. Setelah saya hitung 1 juta per bulan dikalikan 10 tahun itu berarti 120 bulan, itu ternyata diam-diam uang 30.000 per hari tadi bisa menjadi 164 juta. Wow kan? Luar biasa banget. Nah, kadang-kadang kita suka meremehkan pengeluaran-pengeluaran kecil seperti itu karena kita nggak tahu dampaknya. Nah, saya ulang lagi, dengan 30.000 sehari, secara rutin kita investasikan di reksadana pendapatan tetap,
itu bisa berpotensi menjadi 164 juta. Apa dampak 164 juta? Nah, kita bayangkan teman-teman atau Anda semua sedang mau beli rumah. Ya, kita ambil aja harga rumah 700 juta. Hari ini masih ada rumah 700 juta. Artinya sebenarnya langkah ini sudah bisa Anda lakukan 10 tahun yang lalu. Dimulainya 10 tahun yang lalu. Pak, nanti kan saya kan belum mulai. Artinya saya baru akan menerima hasilnya 10 tahun lagi. Harga rumah udah nggak segitu. Nanti kita hitung ulang. Gitu ya. Tapi ini sebagai ilustrasi. Dengan harga rumah 700 juta, apabila misalnya ditawarkan promosi tanpa DP, itu cicilannya dengan KPR, bunga KPR sekitar 10% per tahun, itu cicilannya 6,2 juta per bulan. Nah, tapi tadi, kalau misalnya berhemat tadi nggak ngopi sehari sekali, kemudian bisa ngumpulin 30.000, diakumulasi menjadi 164 juta, saya ambil deh dari 164 juta itu, saya ambil 150 juta saya jadikan DP. Nah, saya jadikan DP untuk rumah yang sama. Kalau tadi tanpa DP cicilannya 6,2 juta per bulan, dengan DP 150 juta, cicilannya menjadi hanya 4,9 juta per bulan. Nah, ini kalau kita total-total, kita hitung-hitung, ada selisih sekitar 1,3 juta per bulan. Kalau dikalikan masa KPR-nya 20 tahun, artinya 240 bulan, itu ada selisih 312 juta. Bayangkan teman-teman semua, Anda semua bisa menghemat 312 juta hanya dengan mulai menyisihkan 30.000 per hari. Ini yang kadang-kadang kita suka suka lupa bahwa proses perencanaan keuangan itu kita mulai dari proses yang kita sebut sebagai mencatat. Sesederhana mencatat apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan. Sesederhana melakukan pencatatan, itu kuncinya. Lalu setelah mencatat, sebenarnya setelah kita menerima pendapatan, menerima income, menerima hasil bisnis, apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Secara sederhana, saya sebut prosesnya sebagai SC. Ya, ada 4 pilar untuk melakukan proses perencanaan keuangan yang baik, yaitu SC. S-nya double. Ya. Kita mulai dari huruf E. E adalah earn. Jadi berapa banyak uang yang kita hasilkan. Itu earn. Ya. Yang kedua, S. Save. Nah, ini jangan kebalik dengan S yang setelahnya. Karena S-nya ada 2 kan. S yang pertama adalah save. Save itu berapa banyak uang yang bisa kita simpan. Kita sisihkan. Tadi, kita menyisihkan 30.000 yang seharusnya kita spend untuk kopi, kita sisihkan. Kita save. Nah, yang S yang ketiga, S yang kedua, ESS adalah baru spend. Berapa banyak uang yang ingin kamu belanjakan. Dan yang keempat, setelah kita earn, save, dan spend, kita harus melakukan improvement. Nah, improvement itu adalah perbaikan-perbaikan. Supaya apa? Supaya keuangan kita stabil. Nah, dari sini kita melihat kalau kita misalnya mendapatkan income 10 juta satu bulan, gaya hidup kita sebenarnya ya mungkin sekitar 70%-nya. Karena 30%-nya kita sudah simpan terlebih dahulu. Nah, kebanyakan dari kita income atau earn-nya 10 juta, spend-nya 11 juta. Nah, ini yang jadi masalah, gitu ya, teman-teman semua. Sehingga dalam proses perencanaan keuangan, earn, save, dan spend itu masuk dalam kategori atau dalam prosesnya harus dicatat. Ya, ada pencatatan. Nah, nanti kita dari pencatatan itu kita akan membuat semacam financial statement atau laporan keuangan untuk melakukan financial check up. Itu bagian dari improvement. Jadi ESSI atau SC adalah earn, save, spend, dan improve. Mencatat untuk kemudian bisa melakukan financial check up. Nah, apa sih sebenarnya tahapan-tahapan mencatat di dalam proses SC tersebut? Ada 3, dan itu sangat sederhana. Pertama, kita harus membuat catatan harian. Ya, catatan harian bisa di mana aja. Bisa di buku, bahkan kita kalau di WhatsApp itu bisa dibantu oleh AI, ya, pakai WhatsApp, ya, akan di WhatsApp ada AI, itu bisa dibantu di sana. Nah, setelah melakukan pencatatan harian, apapun yang kita keluarkan dan apapun yang kita dapat, itu kita catat. Kemudian kita membuat laporan bulanan, yang kita sebut sebagai laporan arus kas.
Nah, di dalam laporan arus kas itu nanti akan ketahuan kita dapatnya uang dari mana aja, misalnya dari bekerja, dari passive income mungkin karena kita punya investasi. Lalu kita save dulu, berapa yang kita save, nah, baru sisanya kita spend. Nah, jadi ini yang suka banyak orang ke skip adalah save-nya di belakang. Nah, biasanya kalau save-nya di belakang, itu sudah nggak ada yang di-save. Nah, nanti ini contoh form laporan arus neraca. Nah, arus kas. Nah, arus kas ini gunanya buat apa? Untuk kita bisa mengevaluasi apakah pendapatan kita bisa mengcover pengeluaran kita. Apakah pengeluaran kita lebih kecil atau lebih besar dari pendapatan kita. Nah, dari sini kita juga bisa mengevaluasi kalau ternyata dalam 6 bulan berturut-turut pendapatan kita lebih kecil daripada pengeluaran kita, maka kita bisa melakukan dua hal. Pertama, mungkin ini bisa dipilih atau bisa dilakukan dua-duanya. Pertama adalah mengurangi pengeluaran, yang kedua adalah menambah pendapatan. Nah, ini bisa dilakukan berbarengan, bisa dipilih salah satu. Biasanya orang memilih untuk mengurangi pengeluaran. Bisnis biasanya nggak mudah juga. Tapi cara yang bisa kita lakukan adalah juga dengan menambah penghasilan. Kita mencari side job, kita mencari side hustle gitu kan. Dengan kreativitas kita membuat sesuatu yang kita bisa jual. Dan itu yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki arus kas kita. Nah, setelah itu baru kita masuk yang ketiga. Ini laporan tahunan, yaitu laporan neraca. Di dalam laporan neraca, kita bisa mengevaluasi sebenarnya dari laporan kas kita yang mungkin sudah mulai positif, itu menjadi apa aja, menjadi aset apa saja. Nah, mungkin di antara aset-aset itu ada yang diadakan dengan hutang. Ya, sebenarnya kalau dalam pandangan saya pribadi, hutang menjadi tidak terlalu masalah sepanjang itu bukan dipakai untuk konsumsi. Jadi nanti ada aset, ada hutang. Nah, sebaiknya antara aset dengan hutang jauh lebih besar asetnya daripada hutangnya. Nah, nanti aset dikurangi hutang akan menjadi kekayaan bersih atau net worth. Nah, ini yang saya suka selalu bilang bahwa jangan terpukau oleh penampilan di sosial media. Kenapa? Karena sebenarnya kekayaan seseorang itu tidak tampil di sosial media. Apa yang kelihatan wah di sosial media itu bukan yang sebenarnya. Kekayaan sebenarnya seseorang itu adanya di laporan neraca. Semakin besar net worth atau kekayaan bersihnya, maka orang itu patut disebut sebagai kaya. Ya, jadi itu pelajarannya tentang bagaimana cara melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan pencatatan keuangan, sehingga kita dari tahun ke tahun akan menjadi lebih baik. Dan salah satu indikator bahwa laporan keuangan kita sehat adalah laporan arus kas bulanannya selalu positif, dan di setiap akhir tahun, laporan neracanya, asetnya terus bertambah, hutangnya semakin sedikit, sehingga net worth atau kekayaan bersihnya juga semakin bertambah. Nah, itu teman-teman yang saya bisa share kepada teman-teman semua. Semoga ilmu sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita bisa mulai melakukan satu proses yang disebut sebagai perencanaan keuangan. Dan yang jangan lupa adalah di dalam proses perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan, kita hanya mengenal 3 instrumen. Instrumen pertama disebut sebagai saving, instrumen kedua disebut sebagai investment, dan instrumen ketiga yang kita sebut sebagai protection. Saving adalah instrumen untuk menyimpan uang dalam jangka waktu dekat yang kita bisa akses kapan aja. Artinya kita bicara likuiditas. Investment kita bicara soal rencana yang kita pengen wujudkan di masa depan dan membutuhkan uang. Itu dibutuhkan instrumen investment. Dan protection adalah cara kita menjamin apapun yang kita ingin capai di masa depan, mau kita hidupnya sehat, maupun kita sakit, mau umur kita panjang, maupun umur kita pendek, tujuan keuangan itu tetap tercapai baik untuk kita maupun keluarga. Nah, produk-produk protection adalah produk-produk asuransi, terutama asuransi jiwa. Nah, di situ kita sudah mulai tahu posisi masing-masing instrumen sehingga kita tidak melakukan kesalahan. Jangan lagi ada yang berpikir bahwa menabung itu bisa dilakukan lewat asuransi, menabung lewat investasi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipraktekkan dan
kita bisa mencapai tujuan keuangan kita apapun di masa depan. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan